Halo, selamat datang di CNS Channel. Apa kabar teman-teman semua? Oke deh, ketemu lagi bersama saya untuk mereview sebuah mainan tokusatsu lagi ya. Dan udah kelihatan di depan kita ada si Den-O dan sabuknya lagi ya. Oke, saya masih betah untuk review sabuk ini ya. Tapi untuk di video kali ini, saya pengen menyandingkan sabuk DX Belt Den-O yang ini dengan yang ini. Dua sabuk Den-O ini belum pernah dijejerin ya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, sabuk Den-O yang di atas ini adalah sabuk Den-O yang LRS ya. Jadi kalau yang di bawah ini DX, yang di atas ini LRS. Nah, jadi saya coba pengen bikin videonya, apa aja sih bedanya? Oke, langsung aja ya. Nah, jadi kita coba bahas yang DX dulu ya. Yang DX itu kelengkapannya udah pasti dapat sabuknya, dapat strapnya ya, terus ada back holdernya kayak gini. Terus kalau yang DX itu dapat ginian, dapat rider pass ya. Jadi ini bisa dibuka kayak gini. Di video lalu juga saya udah review si DX-nya ini ya. Jadi dapat sabuknya, dapat strapnya, dapat back holder, dapat rider pass, dan dapat 5 kartu ini ya. Kartu-kartu bergambar imagine ini ya. Itu kalau yang DX. Nah, kalau yang ini, yang LRS, kelengkapannya dapat sabuknya, dapat strapnya, dapat back holdernya, dan udah. Emang cuman dapat itu aja. Jadi kalau yang LRS ini, dia nggak dapat ginian, dia nggak dapat rider passnya ya. Jadi bener-bener cuman gini doang. Karena memang yang LRS ini bisa tetap dimainin tanpa ada gini-ginian ya. Oke, jadi kita langsung mau bahas fisiknya dulu ya. Kalau dari fisik, yaitu ukuran, bisa dilihat ukurannya sama banget. Ukurannya sama persis. Ya, ini yang LRS maupun yang DX, itu nggak ada yang lebih gede, nggak ada yang lebih kecil ya. Kecuali yang CSM ya, kayaknya kalau yang CSM beda deh. Jadi kalau dalam kasus LRS dan DX, ini sama ukurannya, sama persis. Itu kalau dari ukuran. Kalau dari kelengkapan yang nempel di beltnya, kita coba lihat ya. Dari awal tadi udah pasti kelihatan yang paling beda adalah depannya ini ya. Kalau si yang LRS warnanya merah aja. Terus kalau yang DX warnanya kayak gini ya, bening. Karena dia ada lampu LED-nya. Lampu LED-nya itu bisa berubah-ubah cahayanya ya. Bisa jadi merah, bisa jadi biru, bisa jadi kuning, ungu. Tergantung yang kita pencet. Nah kalau yang LRS, dia nggak ada lampu sama sekali. Dia yaudah gini aja. Jadi kayak aksesoris-aksesoris model SG ya. Jadi nggak ada lampunya, cuman ada suara doang. Kita pencet yang tombol manapun, dia nggak akan ada lampunya. Cuman ada suara-suara yang dihasilkan dari tombol-tombol ini. Nah, perbedaan selanjutnya, ini frame yang di depan ini. Frame ini namanya plate. Plate apa ya? Front plate kalau nggak salah deh. Kalau nggak salah orang-orang nyebutnya front plate. Silahkan komen di bawah aja ya. Ini sebenarnya namanya apa yang frame, yang plate di depan ini ya. Nah, ini beda. Yang LRS itu warnanya silver aja, seperti warna sabuknya ya, silver. Terus kalau yang DX warnanya chrome, beda dengan warna sabuknya ya. Nah, itu bedanya. Nah, mungkin ada yang penasaran ya. Itu bisa nggak sih ditukar front plate-nya itu? Kita coba ya. Ini bisa dilepas juga. Lepasnya dari bawah, dicongkel aja. Nah, kayak gini ya. Tuh, ini plate, front plate. Ini punya LRS. Terus yang punya DX. Nah, yang punya DX kayak gini. Ini LRS, ini DX. Tuh, beda ya warnanya ya. Warnanya beda. Yang DX itu chrome, mengkilat. Yang LRS warna silver aja dicat. Terus baliknya dalamnya. Nah, ini ada bedanya lagi ya. Kalau yang DX ini pengaitnya plastik warna bening ya. Tuh. Kalau yang LRS pengaitnya plastik warna merah. Bening juga sih. Nah, ini sebenarnya dipasang kebalik pun juga bisa sih. Ini atas bawah sama sebenarnya. Bisa dipasang gini atau dipasang begini ya. Terserah aja. Ini sama kok klipnya. Nah, sekarang apakah bisa yang DX buat LRS, yang LRS buat DX ya? Oke, kita coba ya. Ini punya DX. Kita pasang di sabuk yang LRS. Tada, bisa tuh. Ya, size-nya sama banget. Terus yang DX kita kasih yang LRS. Udah pasti bisa sih harusnya. Tuh, bisa kan? Yang DX kalau dikasih warna silver gini jadi kayak CSM ya. Justru yang CSM itu warnanya ya begini, silver biasa aja. Jadi dia justru nggak chrome. Dia satu warna sama si sabuknya. Nah, jadi untuk front plate ini bisa tuker-tukeran ya, karena ukurannya sama banget. Oke, kita kembaliin lagi ke miliknya masing-masing ya. Nah, terus apa lagi bedanya ya? Oke. Ini yang LRS kan ngelepasnya di sini ya. Nah, ngelepasnya di sini. Dan yang ini juga nggak bisa dilepas ya. Ini nggak bisa dilepas, yang LRS ya. Coba yang DX.
yang DX ini bisa dilepas, yang ini juga nggak bisa. Sama nggak bisa dilepas yang sebelah sini. Jadi sama persis ya. Nah mungkin ada yang nanya, Om itu strapnya sama nggak sih LRX sama DX? Kalau saya ngeliat sepintas sih kayaknya sama ya ukurannya ya. Coba tuh, ukurannya kayaknya sama persis. Cuman ini punya saya yang LRS kayaknya udah agak menguning, mungkin umur ya yang punya saya ya. Ini sih kayaknya aslinya mungkin sama banget ini, sampai ininya pengait ke sabuknya juga sama. Dan wah, saya nemu satu perbedaan nih yang saya baru ngeh sebenarnya. Ini nih, ini nih klipnya. Kalau yang LRS warnanya merah ya, merah tapi bening juga. Terus yang DX pengaitnya warnanya bening, clear. Tuh ini nih, ya ini kan kalau dipencet, nah tuh bening ya. Kalau yang LRS tadi warnanya merah. Tuh, ya. Beda-beda dikit. Nah gitu, jadi ini sama nih, ini sama, ukurannya sama, cuman warnanya aja yang beda. Nah terus Om coba Om, kalau yang strapnya LRS kalau dimasukin di DX nya bisa nggak? Kita coba ya. Ini yang DX ya, ini yang DX, ini yang LRS nya. Soalnya nggak bisa dicopot sih bagian sebelahnya, dia nyobanya begini nih. Di DX, ini LRS ya tuh, yang tadi warna merah ya, ininya warna merah. Kita coba aja masukin. Nah bisa lah. Tuh, bisa banget, ukurannya sama. Ini bukan yang punya DX ya, ini punya LRS. Tuh lihat nih, nyambungnya. Nah, jadi bisa ya. Oke. Lepas lagi. Bisa tuker-tukeran front plate, bisa tuker-tukeran strap antara DX sama LRS. Oke, selanjutnya kita mau lihat bagian belakangnya ya. Nah, kayak gini. Ayo, mana DX, mana LRS. Mirip-mirip ya, mirip banget sih. Ini ya udah pasti satu cetakan lah. Ini sama-sama Bandai juga. Nah jadi kelihatan di bagian belakangnya nggak begitu beda ya. Paling yang langsung kelihatan sama mata ini nih, ada angka ini. Jadi yang LRS itu ada angkanya ini. Nggak tahu ini angka apa. Tapi kalau markingnya agak beda-beda dikit sih. Yang di X ini cuma ada tulisan Jepang segaris, Bandai 2006 made in China. Ada angka, ada cap. Kalau yang LRS ada 2007 bahasa Jepang, ADK, Bandai made in China 2006, dan ada capnya. Beda dikit aja sih. Terus mumpung lagi ngelihat belakangnya, saya mau coba ini nih, kompartemen baterai, apakah sama apa enggak ya. Nah jadi tutup baterainya ini apakah bisa tuker-tukeran. Nah ya, jadi ambil tutup baterainya dan sama persis. Gak ada bedanya. Untuk tutup baterai berarti ini udah pasti bisa tuker-tukeran ya. Ya oke, jadi bisa tuker-tukeran tutup baterai juga. Jadi kalau dari fisiknya sih itu ya kurang lebih ya. Oke, jadi kalau dilihat fisiknya dari yang LRS maupun yang DX ini kayaknya satu cetakan ya. Size-nya sama banget, bahkan tombol-tombolnya ini juga gedenya sama. Terus yang ini di sini ada slot buat masukin kayak taruh sponnya juga. Yang LRS pun juga bisa tuh. Ini DX-nya juga sama. Jadi sama banget cetakannya. Nah oke, sekarang kita mau coba lihat eleknya ya. Sebenarnya sih yang ngikutin video-video saya sih udah tahu eleknya yang DX kayak gimana, eleknya yang LRS kayak gimana ya. Tapi kita coba aja, mumpung lagi dijajarin apa bedanya. Yang DX kita nyalain ya. Kalau yang DX begitu dinyalain aja udah ada lampunya ya di depan ya, warna merah. Terus kalau yang LRS kita nyalain, suaranya sama yang dihasilkan. Tapi entah kenapa saya dengernya kayaknya kencengan yang DX ya. Padahal ini dua-duanya baterainya sama-sama baru tadi. Yang ini entah karena umur, entah karena memang speakernya lebih jelek dari sananya. Saya nggak tahu ya. Ini suaranya lebih pelan. Kita coba nyalain lagi ya. Perhatikan suaranya ya. Oke. Tuh, kayak lebih pelan yang ini. Entah karena umur, entah karena kualitas speaker dari pabrik ya. Saya kurang tahu. Jadi begitu di on, kedua belt ini menghasilkan sound effect yang sama ya. Oke, terus kita mau nyoba pencet-pencet tombol yang ini ya. Tapi kalau yang DX diperlukan alat ini ya. Oke, kalau yang DX kita pencet yang tombol merah. Oke. Nah, itu yang DX ya. Karena di belt yang DX ini memiliki sensor magnet yang akan berespon ketika ini dideketin ke beltnya ya. Nah, gimana kalau yang LRS? Yang LRS kita pencet yang merah ya.
Nah, kalau yang LRS nggak usah pakai gini-ginian, dia bisa langsung transform sendiri jadi Deno ya, istilahnya gitu. Nggak memerlukan rider pass, jadi dia bisa scan sendiri. Kalau yang ini kita harus scan manual. Kalau yang DX, kita coba tombol biru. Nah, dia nggak akan berubah, dia gini terus ya, dia musik standby terus sampai kita scan rider passnya. Oke, kalau yang ini tangan saya di sini nih. Nggak usah di scan, bisa nyekan otomatis. Dan kalau yang LRS, karena memang di sini warna cat ya, warna merah, ya udah merah terus ya. Jadi walaupun dipencet yang biru, mau kuning, mau ungu, dia tetap merah jadinya. Nggak seperti di filmnya ya. Nah kalau di sini, kalau yang DX, karena dia pakai teknologi lampu LED, apapun yang kita pencet ya lampunya bisa menyesuaikan dengan tombol yang di sini ya. Seperti kita mau jadi X-form. Nah, lampunya kuning. Kalau yang ungu, lampunya ungu. Sebenarnya lampunya merah campur biru ya. Kalau ini merah, biru, ya kan? Nah, jadi dia akan musik standby terus kalau nggak di scan. Nah, jadi gitu ya. Nah, dari situ juga kedengeran suaranya lebih kenceng ya yang di bawah ya. Kita coba nih. Suaranya lebih pelan yang LRS. Ya, saya nggak tahu ya, mungkin ini punya saya aja, atau memang LRS itu kan paket hemat ya. Bisa jadi speakernya memang diturunin kualitasnya. Yang lebih tahu silahkan komentar di bawah ya. Nah selain itu yang LRS dia suaranya ya udah cuman 4 ini aja, nggak ada finishernya ya. Kalau yang DX dia ada suara finishernya. Dia ada fitur suara lain ya. Selain ini bisa di scan-scan ngasal. Nah gitu ya. Scan ngasal, dan dia punya fitur finisher ya kalau yang DX ya. Nah gitu. Kalau yang atas ini nggak ada, di scan juga nggak ngaruh. Jadi memang ini paket hemat ya, paket hemat tapi nggak KW. Ini asli keluaran Bandai, cuman dia versi lebih murah dibandingkan dengan yang DX-nya. Jadi kurang lebih itu bedanya ya. Oke deh teman-teman, yang suka sama video ini langsung aja di like. Yang belum subscribe, saya mau untuk subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Untuk teman-teman yang mau kasih kritik, saran, dan info, langsung aja ketik di kolom komentar di bawah. Oke deh teman-teman, sampai sini dulu review kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Nantikan review-review seru selanjutnya di CNS Channel. Bye!